Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam di bulan Muharram 1445 Hijriah yang dilaksanakan di Yayasan Sahabat Insan Al-Husna pada hari Ahad tanggal 30 Juli 2023 yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah dengan tema mewujudkan asrama yatim untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Yang terhormat Lurah Musikajaya yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Ade Esos, yang terhormat Bapak Babinsa, yang terhormat Bimaspol, yang terhormat Bapak Ketua RW, yang terhormat Bapak Ketua RW Bapak Umar, yang terhormat Al-Muharram Ustadz Suryadi SPD, yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Sahabat Insan Al-Husna Bapak Pranjoto AMD, yang terhormat Dewan Pengawas Yayasan Sahabat Insan Al-Husna Bapak Sabingin Ali SPD, yang terhormat Ketua Yayasan Sahabat Insan Al-Husna Bapak Jumeri Esos beserta jajaran pengurus, yang terhormat seluruh Bapak Ibu donatur Yayasan Sahabat Insan Al-Husna, dan yang kami hormati para hadirin serta yang kami banggakan dan kami cintai adik-adik binaan Yayasan Sahabat Insan Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami selaku pembawa acara, saya Ardiansa bersama rekan saya Rizka Safrianti, akan membaca atur cara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa bersama. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penampilan kreasi dari adik-adik binaan Yayasan Sahabat Insan Al-Husna dan tim Hardro. Keenam, tausiah oleh Al-Mukarram Ustadz Suryadi SPD. Ketujuh, doa bersama. Dan yang terakhir, penutup dilanjutkan pembagian santunan dan sembako. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat atur cara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Atur acara yang kedua yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Arif. Kepada beliau disilahkan. Jamil ahli kuburi minal muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bariha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyarikhona wa masyarikha masarikina wa liman izdamahawna bisababi wa khususon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah fayakun kum fayakun kum fayakun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu pergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد
Saya Andi Gading Pamungkas akan membacakan puisi yang berjudul Ayah dan Bunda. Ya Allah, ya Robbi, hidup sebatang kara tanpa belayan ayah dan bunda, menjalani hidup dalam dunia yang fana. Ayah, ibu, mengapa kau terlalu cepat pergi, meninggalkanku seorang diri? Oh ibu, sungguh ku merindukan belayanmu, sungguh ku merindukan rangkulanmu. Ayah, aku di sini mencoba tegar, seperti yang kau ajarkan. Tapi aku rindu canda tawamu, aku rindu mendengar pepatahmu. Kini, kemanakah ku harus mengadu, menghadapi hidup yang penuh lika-liku? Haruskah aku menyalahkan Tuhan? Atau ini sudah garis takdirku? Hidup tanpa belayan ayah dan ibu. Nggak usah pakai uang. Sahabatku, mungkin kalian tidak tahu kalau di balik tertawaku ada duka dan lara. Mungkin kalian tidak tahu kalau di balik senyumku ada tangisanku. Sahabatku, apakah kalian tahu betapa sepinya dalam kehidupanku? Apakah kalian tahu betapa rindunya kami pada ayah dan bunda? Ingin bermanja, tertawa, bersenda gurau bersama ayah dan bunda. Apakah kalian tahu sering ku menjerit di tengah keningan, rindukan peluk jasad yang telah tiada. Tapi itu hanya bayangan, itu tak ku dapatkan, itu tak ku rasakan. Aku hanya bisa menangis, aku hanya bisa bersedih. Tapi wahai sahabat kecilku, kita tak boleh bersedih, kita tak boleh menangis lagi. Hapuslah air mata, ayo hapuslah sahabat kecilku, jangan bersedih. Karena hari ini Bapak Ibu donatur menyambut kita. Karena hari ini mereka datang menyayangi kita. Karena hari ini mereka ingin melihat kita bahagia. Karena mereka tahu kita anak-anak pilihan Allah, bahwa kita anak-anak yang kuat, bahwa kita anak-anak yang hebat. Wahai ayah dan bunda, semoga Allah menempatkanmu di surga. Ya Allah, ya Rabbi, semoga aku bisa bertemu, memecahkan tangisan dan rinduku di surgamu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu donatur yang selalu membantu kami. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu donatur dengan keberkahan dan pahala yang mengalir tiada batas. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat atur acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Ibu Fatnawati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Mustika Jaya yang diwakilkan oleh Bapak Ade Esos, yang kami hormati Bapak Bimaspol yang dihadiri oleh Bapak Nurdiansah, yang kami hormati Bapak Ketua RT Mustika Jaya Bapak Umar,
Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Sahabat Insan Al-Husna Bapak Pranyoto AMD. Yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Sahabat Insan Al-Husna Bapak Sabingin Ali SPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Insan Al-Husna Bapak Jumeri SOS beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu donatur dan seluruh hadirin tamu undangan yang hadir hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, beserta adik-adik binaan Yayasan Sahabat Insan Al-Husna yang saya sangat sayangi dan saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang mulia ini, yaitu memperingati Tahun Baru Hijriah hari Ahad tanggal 30 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada khususnya seluruh panitia yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua, amin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di acara Gebiar Muharram 1445 Hijriah di Yayasan Sahabat Insan Al-Husna, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada Ibu Fatmawati selaku Ketua Panitia yang telah memberikan sambutan-sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua oleh Ketua Yayasan Sahabat Insan Al-Husna kepada Bapak Jumeri SOS, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh Bapak Ade Esos, dan yang saya hormati Bapak Bimastol yang hari ini dihadiri oleh Bapak Ian. Yang saya hormati Al-Mukarram Pak Ustadz Suryadi SPD dari Direktur ID Janati Center. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Bapak Umar. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Bapak Pranyoto AMD. Dan yang saya hormati Bapak Pengawas Pak Sabingin Ali SPD. Dan yang saya hormati para donatur yang hari ini hadir. Dan yang saya hormati dan saya banggakan dan saya sangat cintai anak-anakku sekalian yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa menghadiri peringatan Muharram yang hari ini kita rayakan bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2023. Ya, semoga dengan peringatan Muharram ini di hari besar Islam kita sama-sama bisa mengambil hikmah daripada bulan Muharram, yaitu bulan Hijriah, ya, tahun baru Islam, yang mana kita sangat ketahui bahwa ketika kita merayakan hari Muharram atau tahun baru Islam, hingar-bingarnya itu kayaknya agak redup dibandingkan ketika kita memperingati hari tahun baru Miladiyah. Ya, maka kita sebagai generasi kita harus bisa melestarikan
bagaimana supaya kita bisa terus ingat bahwa kita adalah orang-orang ya, generasi yang harus menjaga ya, menjaga marwah daripada Muharram atau tahun baru Islam, sehingga kita ya bisa mengambil hikmah daripada tahun baru Hijrah. Ya, hijrah artinya adalah pindah. Pindah dari mana? Pindah dari keterpurukan menuju kebaikan. Pindah dari keterbelakangan menuju kemajuan. Pindah yang darinya tidak ada menjadi ada. Maka hari ini kita memperingati Muharram atau Gebiar Muharram dengan tema mewujudkan asrama yatim untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Kenapa kok kita mengambil tema ini? Ya karena sebaik-baiknya kita adalah yang menjaga anak yatim, sehingga ketika ada wadah maka kita bisa mengkontrol bagaimana kegiatan anak-anak yatim setiap hari, dari mulai aktivitas pagi sampai dengan malam sampai tidur. Ya kenapa? Ya karena generasi kita harus kita jaga. Ya, jangan sampai generasi kita yang hari ini butuh bimbingan dari kita, ya kita sebagai orang-orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak-anak yatim ini tidak peduli. Maka ya dengan kita mengadakan acara ini, kami mengajak kepada seluruh donatur hadirin semuanya, mari sama-sama kita wujudkan asrama ini. Setuju? Ya, dengan ya kita selalu memohon kepada Allah bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena sebagai amanah. Ya, kita dipercayakan di sini di pengurus Yayasan Sahabat Insan Al-Sunnah adalah semata-mata karena amanah. Maka saya selaku ketua mengajak ke seluruh donatur ya semuanya ayo terlibat untuk mewujudkan asrama yatim. Ya insya Allah ya untuk lahannya kita sudah disiapkan. Ya alhamdulillah di tahun kemarin di Muharram 1444 ya kita mendapatkan hibah tanah dari Pak Haji Mawardi dengan luas 200 meter. Ya alhamdulillah bisa kita lihat di video ini, mungkin bisa ditampilkan ya untuk saudara-saudara sekalian bisa melihat kondisi tanah. Ya boleh dikasih musik ya biar lebih apa suasananya hidup. Kami anak-anak binaan Yayasan Sahabat Insan Al-Husna mengajak kepada seluruh donatur untuk mewujudkan asrama yatim di tanah ini. Wujudkan asrama yatim Yayasan Sahabat Insan Al-Husna.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Ustadz Bu Mary, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, serta hadir teman-teman kita, Bapak Dian selaku Bimas Pol dan Bapak Tri selaku Babinsa kita. Alhamdulillah pada pagi ini apakah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan hidayahnya semoga kita berkumpul di sini berbahagia sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita lincah jadinya keluarga sehat beliau. Semoga kita dapat syafaat beliau di akhir. Pada kesempatan ini mohon izin saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kehadiran Pak Lurah kita ini karena beliau ada urusan keperluan mendadak sehingga dia telepon saya. Intinya dari program-program asrama yatim piatu ini semoga kedepannya bisa bersinergi dengan kelurahan kaitan dengan kegiatan-kegiatan tingkat kota maupun kegiatan-kegiatan lain di tingkat kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah bicara anak yatim ya sedikit tersentuh juga Pak ya, mungkin karena saya juga anak yatim jadi perasaan gimana gitu, sempat tersentuh hati saya melihat video yang baru saja ditayangkan yang mana alhamdulillah dari Bapak Mawardi, Pak Adi Mawardi telah mewakafkan tanahnya sebesar 2 meter. Semoga kedepannya anak-anak yatim kita bisa lebih lagi dalam menjalani ilmu yang diterapkan di sini Pak, dan menjadi keberkahan buat kita semua. Mungkin saya tidak panjang kata, hanya ingin menyampaikan program-program kelurahan kaitan dengan kegiatan keagamaan, baik itu 1 Muharram ataupun kegiatan keislaman yang lainnya, sehingga kita bersinergi. Mungkin saya tidak panjang lebar, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq wa afwan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Asrama Al Husna Bapak Mary, yang saya hormati Bapak Kasih Kesos Pak Ade, Bapak Ketua RT RW, para ulama dan tokoh masyarakat, serta ibu-ibu warga Mustika Jaya dan anak-anak yang kami cintai. Yang saya hormati juga Bapak Bimas Pol kita, Bapak Nurdiansah, terkait Babinsa dan Bimas Pol. Untuk Babinsa dan Bimas Pol terkait keamanan di lingkungan wilayah. Apabila ada kejadian atau sesuatu yang terjadi pada hari itu juga bisa langsung diinfokan ke kami Pak. Selanjutnya untuk anak-anak mudah-mudahan makin semangat, karena untuk asrama atau rumah yang baru akan dibangun, insya Allah mudah-mudahan berkah ke depannya, makin sukses ke depannya, makin maju dan makin soleh dan solehah untuk anak-anak kita semua. Mungkin itu aja Pak, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, umur panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Sutrisno yang sudah hadir di undangan
di acara kami, yaitu acara 1 Muharram, Pak. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bimas Pol kepada Bapak Nurdiansyah, disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Bapak Basarin ya? Ibu Mary? Bapak Jumeri, mohon maaf Pak. Soalnya baru ketemu kita Pak. Iya. Pak Kasih Kesos, Pak Ade, Pak RW, Pak RT, Pak RT Omar, Pak Babinsa, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama anak-anak yatim kita, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam mencari ilmu. Makanya saya juga bingung ini Pak Haji, sambutan semuanya ini, mana bagiannya terakhir? Mau bahas apa lagi saya? Yang pasti yang kita harapkan semuanya mudah-mudahan para donatur yang ingin membantu yayasan ini supaya pembangunan di pondok rumah yatim ya Pak bisa cepat berjalan, dan anak-anak kita juga nih, anak-anak yatim, biar enak tempatnya, nyaman gitu Pak. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau mohon maaf juga Pak Ketua salah tadi gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baguslah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Mustika Jaya Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ade Sarjana Sosial, yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa dan Bapak Bimaspol, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua RW, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas, Bapak Sabingin, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina, Bapak Pranyoto, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Suryadi, serta Bapak Ketua Yayasan Sahabat Insan Al-Husna beserta staf dan jajarannya. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Muharram 1445 Hijriah. Sholawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama perkenalkan, saya salah satu donatur. Nama saya Solihah. Saya datang dari Jakarta Utara, tepatnya Tanjung Priuk. Saat ini alhamdulillah saya mengajar di salah satu SMP Negeri 30 Jakarta Utara, tepatnya di belakang Polres Jakarta Utara. Kehadiran saya di sini untuk sama-sama bergabung, ini adalah
kedatangan saya yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama kira-kira 6 bulan yang lalu saya kesini. Kebetulan Muharram tahun kemarin tidak hari Minggu, jadi saya tidak bisa. Dan alhamdulillah qadarullah atas izin Allah hari ini Muharramnya jatuh pada hari Minggu dan saya free. Jadi memang sudah qadarullah kita bertemu Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf kepada para donatur, tiba-tiba saya diminta untuk mewakili. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu donatur, jika saya mewakili untuk tampil di sini. Hadirin sekalian, jujur, saya melihat lokasi ini agak terenyuh. Terenyuhnya kenapa? Ternyata ini belum menampung semuanya ya Bapak Ibu ya. Di kesempatan ini semoga kita semua istiqomah niat sama-sama untuk menjadikan ini adalah salah satu tempat untuk berkumpulnya adik-adik binaan kita. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita sama-sama berniat untuk mensyiarkan agama Allah. Salah satu jalannya adalah dengan memuliakan anak-anak yatim. Semoga dengan niat kita, dengan tulusnya hati kita masing-masing, Allah memudahkan rezeki kita semuanya, memudahkan jalan kita, agar apa yang menjadi keinginan kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya rasa itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak mengena. Saya atas nama pribadi terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Al-Husna dan kepada seluruh pejabat-pejabat yang berwenang di sini. Semoga ini bukan akhir saya di sini. Insya Allah beberapa kesempatan yang akan datang ada dan tidak ada momen selagi saya diberikan kesehatan, saya mempunyai waktu yang luang, saya akan berkunjung ke sini. Amin. Demikian sambutan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah mulai siang ya. Adik-adik sudah mulai nggak fokus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu dan juga adik-adik masih semangat ya? Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Sahabat Insan Al-Husna, Bapak Pranyoto MD, dan Bapak Pengawas, Bapak Sabingin SPD, dan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Jumari Esos, dan Bapak RT kita, ini Bapak Haji Omarudin yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu donatur yang berkenan hadir pada kesempatan acara hari ini, semoga kehadirannya memberikan motivasi untuk adik-adik yatim dan juga untuk seluruh pengurus Yayasan Insan Al-Husna. Adik-adik yatim yang saya sayangi dan juga tidak lupa tadi
tim yang telah menghibur ya, tim hadroh yang saya banggakan, dan juga adik-adik tim penari, dan juga yang tampil tadi yang lainnya. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwa atas limpahan karunia-Nya hari ini kita bisa sama-sama hadir Bapak Ibu. Yang mana kehadiran kita di sini yaitu untuk kita bersama-sama kita memeriahkan acara ini, acara peringatan Tahun Baru Islam, gitu ya. Peringatan Tahun Baru Islam yang diberi tema ini adalah Gebiar Muharram 1445 Hijriah, mewujudkan asrama yatim untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Semoga acara ini memberikan motivasi untuk kita semuanya untuk terus bergerak membangun, berkarya, peduli kepada adik-adik yatim khususnya. Bapak Ibu, setuju apa tidak? Kalau kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, kita menginginkan, kita mengharapkan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi putra-putri yang mempunyai akhlak yang baik. Setuju ya? Mempunyai mental yang kuat, mempunyai pendidikan yang memadai, skill yang memadai untuk bekal hidupnya nanti, karena tantangan zaman akan semakin besar. Setuju ya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran ya, di dalam surat An-Nisa ayat 9, bahwasanya wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan, bahwa hendaklah, kata Allah, kita nih, atau hendaklah kamu khawatir jikalau meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu apa Bapak Ibu? Lemah secara akhlak yang pertama. Karena kalau orang itu pintar tapi akhlaknya lemah, nanti bisa jadi kepintarannya untuk minterin orang lain. Betul nggak? Maka yang paling harus ditanamkan di awal, di usia dini adalah akhlak. Nah itu. Kemudian tidak cukup akhlaknya baik, tapi juga punya mental yang kuat, punya karakter yang kuat, mempunyai skill yang memadai untuk bekal hidupnya. Nah, itu maka Allah mengatakan, hendaklah kamu khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah itu. Siapa generasi yang lemah itu? Yang pertama anak kita, anak Bapak Ibu, dan juga anak-anak atau generasi, anaknya saudara, anaknya tetangga, anaknya lingkungan, itu juga nggak boleh lemah. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Anaknya tetangga, anak lingkungan kita, bahkan adik-adik yatim, itu nggak boleh lemah. Kenapa? Karena dampaknya juga, kalau anak-anak atau generasi itu lemah, dampaknya juga kelak akan ke anak kita juga. Betul nggak? Anak kita didik baik-baik, kita ajarin akhlak sejak dini. Tapi begitu dia bergaul dengan teman-teman di lingkungan, dan lingkungannya tadi kurang bagus secara akhlaknya, itu juga bisa anak-anak kita yang sudah kita didik ketularan juga. Bener nggak Pak? Nah itu. Maka yang dimaksud generasi itu bukan hanya anak kita, tapi juga anak-anak lingkungan kita, apalagi adik-adik yatim yang sangat bisa jadi kurang mendapatkan kasih sayang yang memadai. Kenapa? Karena terkadang bapaknya nggak ada, terkadang bapaknya ada, ibunya nggak ada, malah juga terkadang bapak ibunya nggak ada. Padahal hak anak untuk mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Oke, sedikit mungkin saya ingin menyampaikan tentang terkait anak, terkait generasi, pola asuh anak versi sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu, adik-adik yatim, tahu nggak Ali bin Abi Thalib? Tahu ya? Ya, itu. Siapa Ali bin Abi Thalib itu?
Iya, sahabat Rasulullah yang dianugerahi atau diberi kelebihan ilmu. Sahabat nabinya kan banyak Bapak Ibu. Ya. Abu Bakar adalah sahabat yang bijaksana. Umar bin Khattab sahabat yang tegas. Utsman bin Affan sahabat yang kaya raya yang dermawan. Ali bin Abi Thalib sahabat yang dianugerahi ilmu paling banyak. Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang pola asuh anak? Ali bin Abi Thalib memberikan cara yang sederhana untuk mendidik anak, yaitu 3 tahapan 7 tahunan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Apa? 3 tahapan 7 tahunan. Tahap pertama 0 sampai 7 tahun diperlakukan seperti raja. Diperlakukan seperti raja. Bagaimana maksudnya? Jadi anak 0 sampai 7 tahun itu harus selalu dibikin senang, selalu dibikin gembira, tidak boleh disakiti, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Nggak boleh dicubit kenceng, nggak boleh dibentak apalagi, karena menurut ahli yang telah meneliti tentang otak manusia, sekali anak dibentak ribuan selnya putus, dendritnya yang tadinya nyambung-nyambung jadi putus. Maka kalau anak-anak itu dibentak, maka nanti gedenya itu belajarnya nggak mudeng-mudeng. Apa itu Bu? Bengong aja gitu. Ya, gurunya ngajarin nggak mudeng-mudeng. Kenapa? Sebabnya 0 sampai 7 tahun atau usia di bawah 7 tahun itu pernah atau bahkan sering dibentak. Ini makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Itu versi Ali bin Abi Thalib, bukan versi saya. Ya, saya cuma menyampaikan saja. Ya, jadi tidak boleh dibentak. Ternyata yang mempraktekkan itu malah orang-orang yang dia dalam sebuah negara yang notabene-nya bukan muslim. Finlandia. Finlandia itu peringkat pendidikannya terbaik se-internasional. Finlandia. Makanya dia anak SMA aja udah bisa bikin HP. Finlandia. Tapi bagaimana pola asuhnya atau model pendidikannya? Sampai kelas 3 SD, anak belum difokuskan calistung, baca, tulis, hitung. Fokusnya apa? Fokusnya pendidikan karakter. Kalau versi Islam akhlak. Akhlaknya bagus. Biasa ngantri, nggak nyerobot, nggak mau ngambil punya temennya, kemudian senang berbagi, senang bermain bareng, bekerja sama, hormat kepada orang tua dan guru, dan seterusnya. Itu Finlandia. Mereka mayoritas bukan muslim. Nah, ini sebagai satu gambaran saja bahwa mestinya kita yang muslim harus jauh lebih baik. Ya, 0 sampai 7 tahun diperlakukan seperti apa Bapak Ibu? Raja. Ketika 0 sampai 7 tahun diperlakukan dengan cara terbaik, maka nanti kita akan memberikan nasihat setelah 7 tahun itu mudah. Kita akan tanamkan itu tentang ibadah, kita akan tanamkan itu tentang belajar, kita akan tanamkan itu tentang hormat kepada orang tua, peduli kepada teman-temannya dan seterusnya. Itu mudah. Karena dasarannya 0 sampai 7 tahun sudah kuat. Umpama rumah pondasinya udah kuat, umpama pohon akarnya udah kuat. Itu Bapak Ibu ya. Bahkan dalam satu kisah Rasulullah sholat itu sujudnya lama. Kenapa sujudnya lama? Apa karena bacanya panjang? Enggak, karena ternyata cucunya yang namanya Husain itu lagi lagi naik di punggungnya, namanya juga anak kecil di punggungnya. Jadi walaupun lagi sholat, ibadah yang sakral, ibadah yang menghadap Allah, itu pun sampai sujudnya dilamain, nggak buru-buru duduk. Itu Bapak Ibu, itu tanda bahwa Rasulullah pun sayang, ya, sayang, cinta kepada anak-anak kecil. Itu Bapak Ibu ya. Itu jadi 0 sampai 7 tahun diperlakukan seperti raja. Kemudian
8 sampai 14 tahun diperlakukan seperti tawanan perang. Apa itu maksudnya? Sudah bisa dia dilatih tentang tugas, tentang tanggung jawab, tentang kewajiban, tentang haknya. Sudah bisa kalau 0 sampai 7 tahun diperlakukan seperti raja. Jadi kunci Bapak Ibu, 0 sampai 7 tahun adalah kuncinya. Ya, nah itu. Bahkan 0 sampai 7 tahun juga mempengaruhi akhlaknya nantinya. Ya, kalau hari ini ada orang yang begitu istilahnya itu kurang peduli, orangnya itu tega banget, galak dan seterusnya, sangat bisa jadi pola asuhnya dulu belum mendapatkan pola asuh yang mana 0 sampai 7 tahun seperti raja. Jadi pembentukan karakter dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Menurut konsep umum ada istilah golden age atau usia keemasan secara umum. Jadi sinergi atau tidak bertentangan gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian nanti begitu masuk 15 sampai 21 tahun diperlakukan seperti apa? Sahabat. Ya, diajak ngobrol, diajak sharing, diajak diskusi, diajak musyawarah, dihargai sebagaimana orang dewasa dan seterusnya. Nah, itu sedikit sekilas saja tentang pola asuh. Nah, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau anak yatim, bagaimana dia akan mendapatkan kasih sayang? Wong bapaknya nggak ada, wong ibunya juga kadang nggak ada, udah dipanggil duluan. Nah, itulah sebabnya mungkin ya, sehingga ada pesan Nabi. Bagaimana itu? Kemuliaan orang-orang yang menyantuni, mengasihi, menyayangi anak-anak yatim. Ana wa kafil yatimi fil jannati hakadza. Pada saat nyebut hakadza, menunjukkan jarinya. Saya dan orang-orang yang menyantuni, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang memuliakan, peduli dengan yatim, fil jannati, di dalam surga, hakadza, seperti 2 jari. Lah Bapak Ibu, kira-kira kan kita belum tentu yakin juga kita bakal masuk surga, betul nggak? Uang kemungkinan juga kesalahan kita banyak, dosa kita banyak. Tapi Nabi memberikan jalur khusus masuk surga dekat kepada Rasul. Bayangkan betapa berharganya, betapa mulianya orang-orang yang peduli, orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang memuliakan yatim. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang terus menerus bahkan meningkatkan dalam rangka peduli yatim. Kira-kira begitu. Amin ya robbal alamin. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, semoga tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ketuanya nih, Pak Jumairi, sepertinya semangat banget nih pengen bikin asrama yatim. Kenapa Pak Jumairi pengen bikin asrama yatim? Ya, kira-kira supaya kita pengurus yayasan bisa mendidik dengan lebih memadai, lebih mudah. Wong ada tempatnya memadai. Kalau mendidik, ngebina di sini, ya kurang memadai. Di sonanya sudah ada siapa, ya kan? Karena mendidik itu, membina itu butuh situasi yang nyaman, yang kondusif. Ruangannya juga perlu yang memadai. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu yang disampaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini khususnya untuk adik-adik yatim ya. Adik-adik yatim. Halo. Mang Mbak yatim. Iya ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mewakili ya. Gini untuk adik-adik yatim nih. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Rasulullah menjawab, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua.
Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah. Jadi kalau sholat tentu kita sudah paham, kita sering dijelaskan oleh Pak Ustadz, betul nggak Bapak Ibu? Yang kedua berbakti adik-adik, ini untuk adik-adik yatim ya. Walaupun adik-adik ya kan terkadang mungkin kurang kasih sayang dari yang masih ada, tapi tetap saja kita harus berbakti. Setuju nggak adik-adik? Yang jawab bapak-bapak. Ya udah, yang penting denger ya, gitu. Tetap harus berbakti. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu jalan untuk kita dikabulkan cita-citanya. Ini ya, maka bagaimanapun untuk adik-adik tetap harus berbakti. Mungkin masih ada bapak, mungkin karena ibunya yang nggak ada, mungkin ibunya ada bapaknya nggak ada, mungkin bapak ibunya nggak ada tapi ada yang peduli. Nah, itu harus berbakti, gantinya orang tua ya, itu Bapak Ibu. Kemudian bahwasanya Rasulullah telah memberikan jalan kemudahan untuk kita Bapak Ibu. Jalan kemudahan apa? Jalan kemudahan untuk memperbanyak amalan kita, memperbanyak pahala kita. Apa maksudnya? Jadi salah satu pesan Nabi begini ya, mandala, barang siapa menunjukkan jalan. Makanya kalau bahasa Jawa jalan itu dalan gitu ya, ternyata bahasa Arabnya dala. Mandala ala khairi, barang siapa menunjukkan jalan kebaikan ya, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ditunjukkan itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya atau yang diajak. Mandala ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Misli itu masalan itu seperti. Contohnya gini ya, contohnya Pak Haji Omarudin nih, boleh ya disebut Pak Haji Omarudin ya? Amin, doa Pak ya. Saya tadi sedikit tanya-tanya ke Pak Omarudin ya, ternyata respect dengan kegiatan ya pembinaan adik-adik yatim di sini. Contohnya Pak Haji Omarudin itu dalam 1 bulan itu bersedekah misalnya nih, punten, misalnya sedekahnya 500.000, sedekah untuk keperluan yatim atau mungkin juga untuk membangun asrama. Tapi Pak Haji Omarudin itu bisa mempunyai pahala nilainya 10 kali lipat, nilainya 5 juta, padahal sodakohnya 500.000. Bagaimana caranya? Tadi mengajak orang lain, apakah temennya, rekan kerjanya, saudaranya, tetangganya, begitu. Itu adalah jalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kita nggak usah berkecil hati, Pak. Saya karena penghasilan saya paling saya sebulan hanya bisa sodako 100.000. Ada jalan, yaitu mengajak orang lain. Ya, yakin nggak nih Bapak Ibu? Yakin nggak? Begitu pesan Nabi, gitu ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, ini. Maka mari kita bersama-sama ya untuk mewujudkan asrama yatim, bisa dari kita, bisa juga ngajak teman-teman kita, sahabat atau saudara kita sebanyak-banyaknya, gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah tadi ya kita akan mendapatkan suatu derajat khusus ya, kata Nabi bahwasanya orang yang peduli itu bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, yang peduli ke yatim, tapi juga posisinya dekat dengan Rasulullah ya. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa disampaikan, karena juga sepertinya waktunya jam berapa Pak ini? Aduh, HP-nya saya tinggal. Setengah 12 kurang. Jadi masih bisa dilanjut Bapak Ibu. Iya. Khawatirnya kalau dilanjut ini udah nggak fokus nih. Ya, lanjut ya. Oke, kalau dilanjut Bapak Ibu, mohon izin saya mau cerita
tapi ceritanya bukan ngarang. Saya akan menceritakan apa yang pernah saya lakukan, gitu ya. Jadi tahun 2023 ini di bulan Februari, Bapak Ibu, saya dengan tim Baiti Janati Center berkunjung ke Kemenak Kota Bekasi. Saya tanya kepada Urais urusan agama Islam khusus bagian bimbingan keluarga sakinah, namanya Pak Haji Hendra. Pak Haji Hendra pada waktu saya dan tim menyampaikan tentang program keluarga bahagia, beliau sangat respect dan sangat antusias. Lalu beliau mengatakan bahwa di Bekasi ini Pak, di kota Bekasi saja itu terjadi perceraian yang tinggi di tahun 2022. Maksudnya tinggi bagaimana Pak Hendra? Jadi yang cerai itu mencapai hampir 5.000 pasang, padahal yang nikah 15.000. Coba bayangkan, banyak nggak itu Bapak Ibu? Sedih nggak kita? Sedih ya? Ah, sedih habis ketawa. Oh enggak. Pak Sarip sedih ya? Sarip tuh. Coba bayangkan Bapak Ibu, lawang sekota Bekasi doang yang pisah setahun hampir 500.000. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal dampaknya adalah anak-anak yang kurang kasih sayang, anak-anak yang kurang perhatian, anak-anak yang kurang bimbingan, teladan dan sebagainya dari efek perpisahan orang tuanya. Maka kami terus terang dari Baiti Janati Center juga ingin sosialisasi tentang program Baiti Janati Center. Programnya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama parenting, bagaimana memberikan pola asuh anak atau mendidik anak dengan cara yang efektif, dan insya Allah hasilnya maksimal. Yang kedua bimbingan remaja. Jadi bimbingan remaja itu adalah anak-anak yang sudah masuk SLTA dan juga setelah lulus SLTA tapi dia memang masih belum siap nikah. Itu bimbingan remaja. Yang ketiga bimbingan pranikah Pak. Bimbingan pranikah itu adalah orang-orang yang dia sudah siap nikah walaupun dia belum punya pasangan misalnya, tapi secara ini dia siap nikah. Ada bimbingan pranikah. Kemudian yang keempat adalah menuju pasangan bahagia. Ini adalah para orang yang sudah berkeluarga, yang mungkin ada problem yang butuh dibantu. Nah, ini programnya. Insya Allah Yayasan Sahabat Insan Al-Husna ini juga kolaborasi Bapak Ibu, kerjasama, ya, sehingga nanti ada layanan juga di sini. Ustadz Jumeri udah siap nih, ya, saya tahu lah itu, gitu ya. Jadi ada bimbingan itu. Harapannya kami bisa berkontribusi untuk membangun akhlak generasi. Walaupun kontribusinya mungkin nggak besar, tapi yang penting berupaya. Itu Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ini sedikit cerita Bapak Ibu ya. Kalau di orang-orang tetangga sebelah yang non Muslim mau nikah itu bimbingannya bisa 3 bulan, ada yang 6 bulan mau nikah itu. Lama bimbingannya, maka rata-rata mereka keluarganya tangguh, awet gitu, nggak gampang pisah. Betul nggak Ibu? Itu berarti bukan semua orang kalau sudah berumah tangga nggak pengen pisah, ya nggak Bu? Ya nggak Pak? Tidak ada orang yang menikah itu nantinya pengen pisah, tapi karena kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman, begitu ketemu masalah nggak mampu mengatasinya dan ujung-ujungnya memutuskan pisah atau cerai. Padahal Rasul kita udah berpesan, al-ghadu halali illallahi ta'ala atolak, perkara yang halal tapi dimurkai, digodok, dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Kita umatnya Rasul nggak pantas pisah. Ya ini Bapak Ibu, maka bimbingan pranikah ini penting. Betul nggak Pak Haji? Saya tanya deh, ini yang punya wilayah soalnya. Pak Haji Umar, bimbingan pranikah penting nggak ya? Penting ya. Nah ini Pak RT-nya sudah ngomong penting nih, berarti insya Allah nanti di sini bisa dilaksanakan ya Pak Ustadz Al-Husna ya.
Nah itu, ayo kita bareng-bareng.